Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang sehat selalu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, oke. Nah, demi kelancaran hari ini, mohon segera dijawab ya pertanyaannya dan lebih cepat, oke? Iya, Pak. Pelestarian kekayaan sumber daya Indonesia pembelajaran ketiga. Perhatikan video ini. Energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil dan bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk kebutuhan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun, penggunaan energi fosil menimbulkan sejumlah persoalan bagi kehidupan kita, seperti polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi dan perubahan iklim, serta bergantungnya masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Solusi untuk mengatasi dampak penggunaan energi fosil adalah transisi energi, yaitu melakukan peralihan dengan menggunakan energi terbarukan dan penggunaan energi secara efisien. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah. Energi terbarukan juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan energi fosil. Penggunaan energi secara efisien memiliki beberapa manfaat dan bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Ayo Indonesia! Sekarang saatnya beralih ke energi bersih untuk hidup yang lebih nyaman, kini dan nanti. Nah, itu tadi videonya tentang apa? Energi fosil. Fosil, bagus sekali. Nah, itu tadi kan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Itu nanti adalah contoh dari energi alternatif. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah manusia akan terhenti? Tidak. Lalu bagaimana caranya? Pergi kemana-mana dengan berjalan kaki. Energi alternatif itu berasal dari energi yang diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Itu yang dapat diperbarui dan mudah dicari. Cahaya surya sudah bisa dijumpai di atap rumah. Pernahkah kamu lihat gambar-gambar seperti di samping ini? Biasanya terdapat di lampu pinggir jalan. Itu ada. Lalu angin, ini kincir angin menghasilkan listrik melalui alat yang tenaga listrik. Contohnya adalah di Kawah Isi Kidang Wonosobo, itu ada. Lalu gelombang air laut, akar yang hiu, berbara berjumlah hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Apakah di rumahmu ada sapi? Ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai kompor biogas seperti ini. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang Ini sapi contohnya juga bisa biogas. menjadi rezeki buat Nah, itu kita-kita. menyala apinya. Kayak teman-teman Unyil di kampung wisata Tempe Sanan Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat Nah, itu untuk yang memasak. dihasilkan dari produksi tempe. Kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren, jadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Nah, itu prosesnya. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar.
Nah, itu dari kotoran Teman-teman lihat sapi. kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola. Karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Bisa kok jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Dalam merupakan warga desa Rejo, Kecamatan Andet. Ini sebelum pakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya 52.000 untuk membeli gas LPG, dan jika terjadi kenaikan LPG harga naik. Namun sekarang dia tidak perlu lagi membeli gas LPG. Itu kehematan dari biogas. Nah, sekarang pertanyaan apa sudah terlihat pertanyaannya? Ayo kita menjawab. Nah, apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Nah, ayo, apa yang dimaksud dengan? Oke, Bapak tulis dulu ya. Apa? Berdaya dari bahan alami. Oke, bagus. Lalu, mengapa kompor biogas itu ramah lingkungan? Ayo, yang kedua, mengapa kompor biogas ramah lingkungan? Karena terbuat dari kotoran sapi, sehingga alami ya. Deterjen, akibatnya apa bagi lingkungan? Mencemari lingkungan, benar. Terus urea itu pupuk kimia, apa akibatnya untuk tanaman? Urea merusak atau menyuburkan? Menyuburkan, tapi kalau berlebihan akan merusak. Lalu ini asap kendaraan? Merusak polusi udara. Bagus. Penebangan hutan. Nah, itu terakhir penebangan hutan. Tugas kamu di rumah adalah ini. Nah, oke, ini sudah nampak belum? Nah, oke, sebentar. Nah, nanti akan mengerjakan soalnya seperti ini. Akan terdapat di sini. Klik itu linknya, terus nanti akan ada soal atau gambar. Kamu tulis apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Lalu tinggal klik kirim seperti itu. Selanjutnya, ini bertanyalah kepada orang di rumahmu apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga lingkungan sekitar. Menurutmu apa yang terjadi ketika manusia tidak menjaga lingkungan sekitar? Nah, ya, lingkungan rusak, bagus sekali. Berhubung kita tinggal di lereng pegunungan, itu akan menyebabkan tanah longsor ketika lingkungan sekitar sudah rusak. Nah, kamu nanti buat laporan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dipelajari hari ini? Biogas. Biogas itu membutuhkan apa selain energi? Selain itu apa lagi? Selain biogas, apa lagi yang dipelajari? Ayo, apa lagi? Menjaga lingkungan, bagus sekali. Isikan kolom namamu di sini. Lalu sisilah, misal Aisyah. Nah, lalu silang jawabannya, pilih yang benar. Lalu yang terakhir adalah diklik kirim. Di sini, klik kirim di sini. Ya, ingat. Nah, seperti itu nanti. Itu adalah cara kamu mengerjakan soal evaluasinya, akan saya kirim di grup. Oke.
Ada pertanyaan tentang mengerjakan soalnya? Buatan. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini dan semoga sehat selalu dan terima kasih. Amin. Amin. Boleh keluar ya, silahkan.